Gara-gara harga hardware, terutama GPU ini masih mahal juga, akhirnya sistem dengan APU menjadi banyak dilirik orang. Apakah benar dia bisa jadi alternatif yang lebih murah? Buat yang Windows-nya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Juni mana? Di video sebelumnya saya udah bahas tentang gaming performance dari PC ini. Dia menggunakan APU Vega 8 dari Ryzen 7 5700G. Dan singkatnya adalah memang dia bukan sebuah gaming machine. Lengkapnya kamu bisa tonton di sini. Nah, di akhir video tadi saya udah bilang bahwa ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu ngerakit PC dengan APU seperti ini, karena sistem kerjanya akan berbeda jauh dengan PC yang menggunakan dedicated GPU. Dan hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah bahwa dia bukanlah gaming machine. Jadi kalau kamu berencana untuk main gaming kelas berat di sini, ya mohon maaf, nggak bisa. Bisa sih, tapi performance-nya nggak akan terlalu bagus. Dan jangan sampai salah nantinya ya, karena ngerakit ini belum tentu menjadi lebih irit. Salah-salah malah jadi lebih boros. Satu hal lagi yang harus kamu perhatikan adalah kalau kita mau beli GPU, itu namanya adalah menunjukkan urutan performance-nya. Jadi kamu beli RX 6500 XT itu udah pasti lebih lambat dibandingin 6600 XT. Dan 6700 XT itu lebih kencang lagi. 6800 XT lebih kencang lagi dan seterusnya. Jadi urutan angka dan nama itu adalah menunjukkan urutan performance. Tapi ternyata untuk APU nggak kayak gitu bre. Jadi ternyata Vega 11 yang punya 11 core itu belum tentu lebih kencang dibandingkan Vega 8 yang cuma punya 8 core. Hal ini karena APU itu tertanam di dalam CPU-nya. Jadi performance APU-nya itu akan terikat dengan performance dari CPU. Salah satu CPU yang menggunakan Vega 11 adalah Ryzen 5 3400G. Dan ini adalah Ryzen 7 5700G yang menggunakan Vega 8. Yang secara spesifikasi harusnya lebih lambat. Tapi ternyata pada prakteknya nggak kayak gitu. Ryzen 7 5700G dengan Vega 8 ini jauh lebih kencang dibandingin Ryzen 5 3400G dengan Vega 11. Perbedaannya sekitar 30-40%. Kita tahu bahwa untuk menjalankan game, GPU itu nggak bisa kerja sendirian. Dia harus tandem kerja bareng sama CPU. Dan saat kita menjalankan gamenya, kalau kita menjalankan dengan resolusi yang semakin rendah, dengan kualitas grafis yang semakin jelek pula, maka kerja GPU akan semakin ringan, dan sebaliknya kerja CPU akan menjadi semakin berat. Makanya sering kita lihat, yang namanya bottleneck CPU akan semakin terlihat di resolusi 1080p dibandingkan resolusi 4K. Dan inilah yang terjadi dengan APU. Dia tidak didesain untuk bisa menjalankan game dengan resolusi tinggi dan kualitas grafis yang tinggi. Otomatis saat kita pakai APU, kita cuma bisa jalanin game di 720p atau mentok-mentoknya di 1080 dengan kualitas grafis paling rendah. Dan dengan settingan seperti itu, maka CPU akan bekerja dengan lebih berat. Dan di sini perbedaan performance antara Ryzen 5 3400G dengan Ryzen 7 5700G sangat jauh. Makanya nggak heran, walaupun Ryzen 5 pakai Vega 11 dan Ryzen 7-nya menggunakan Vega 8, gaming performance-nya selisih jauh banget. Kalau gitu, kenapa Ryzen 7 nggak dipasangin sama Vega 11? Biar performance-nya bisa lebih kencang. Ya, saya sendiri nggak tahu alasan pastinya, tapi kemungkinan alasan pertama adalah soal harga. Dengan dipasangin Vega 8 aja, harganya udah lumayan mahal. Apalagi kalau dipasangin Vega 11. Dan sebaliknya, Ryzen 5 3400G dikasih Vega 11 aja nggak kenceng. Apalagi dikasih Vega 8. Di samping itu, mungkin ada alasan teknis lain yang saya nggak paham. Tapi yang pasti, performance dari Vega 11 dan 8 tadi tidak selalu berhubungan dengan urutan namanya. Hal berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah
adalah pemilihan RAM. Berapa kapasitas yang kamu butuhkan dan berapa speed RAM-nya. Saya udah pernah bikin video tentang kapasitas RAM yang kita butuhkan untuk gaming. Di video ini, itu kesimpulannya adalah kita pakai 16 GB udah cukup. Kemudian untuk clock speed RAM-nya, di video yang ini saya udah jelasin juga bahwa ternyata perbedaan dari 2133 MHz dengan 3600 MHz nggak terlalu signifikan. Hanya ada beberapa game yang bisa memanfaatkan perbedaan clock tadi, dan itu pun biasanya hanya mendongkrak low FPS-nya. Jadi yang kita bisa rasakan paling banter adalah stutter yang lumayan hilang. Tapi ternyata hal ini berbeda jauh kalau kamu menggunakan CPU yang pakai APU. Kalau kita menggunakan dedicated GPU, dia punya VRAM sendiri. Jadi dia nggak akan ngerepotin RAM system untuk nyimpen aset grafisnya. Tapi APU nggak punya VRAM. Jadi mau nggak mau, kalau kamu main game, dia bakal ikut memanfaatkan RAM yang digunakan oleh sistem. Dari pengujian yang saya lakukan, ternyata 16 GB RAM nggak cukup, bre. Karena 16 GB tadi udah mepet banget saat kamu masuk ke dalam menu gamenya. Begitu masuk ke dalam game, penggunaan RAM-nya meningkat dengan sangat drastis. Yang saya catat, Assassin's Creed Valhalla bisa menggunakan RAM hingga mencapai 14-15 GB. Far Cry 6 mencatat angka tertinggi hampir 20 GB dan Red Dead Redemption 2 mencatat angka tertinggi sekitar 22 GB. Jadi kalau kamu berencana untuk ngerakit APU untuk main game, maka kamu butuh RAM minimal 32 GB. Termasuk clock speed dari RAM-nya. Karena dia memanfaatkan RAM dari sistem, maka di sini clock speed dari sistem RAM-nya akan sangat berpengaruh terhadap performance. Saya udah ngetes dengan menggunakan clock speed 2133 dibandingin dengan 3600 dan ternyata peningkatan performance-nya bisa mencapai 30-50%. Bukan cuma stutter yang hilang, overall performance-nya akan meningkat dengan cukup signifikan. Jadi untuk sistem APU ini, pemilihan RAM minimal adalah 32 GB dengan clock speed minimum 3600 atau lebih tinggi lagi. Dan hal terakhir yang harus kamu perhatikan adalah bahwa Ryzen 7 5700G yang termasuk generasi terbaru dan juga kelas menengah ke atas, ternyata hanya bisa mensupport PCI Express generasi ketiga. Jadi kalau kamu berencana ngerakit ini dulu untuk nantinya bakal upgrade menggunakan dedicated GPU generasi terbaru, jangan lakukan ini. Karena prosesornya nggak akan bisa menjalankan GPU generasi terbaru dengan maksimal. Jadi kalau kamu memang butuh untuk gaming ataupun untuk pekerjaan lain yang membutuhkan grafis, maka saran saya jangan ngerakit pakai APU kayak gini. Mendingan prosesornya kamu turunin lagi, dan karena tadi kalau pakai APU kamu butuh RAM yang juga kapasitasnya gede dan juga clock speednya tinggi, mendingan alokasi dananya dialihkan aja. Jadi prosesornya lebih rendah nggak apa-apa, RAM-nya kapasitasnya yang kecil dengan clock speed yang lebih rendah juga nggak masalah. Kemudian duitnya dipakai buat beli dedicated GPU yang harganya sesuai dengan budget pastinya. Jadi harus kembali lagi kamu jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu bilang game, jangan cuma bilang game ringan. Game ringan itu kayak apa? Apakah main soliter dan sudoku? Atau ringan yang kamu maksud adalah main Red Dead Redemption seminggu sekali? Karena kalau yang kamu maksud adalah yang kedua, itu bukan game ringan, bre. Itu game berat tapi mainnya cuma sebentar. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.